Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Komariah SPD, pembimbing dari SMP Negeri 2 Cikancung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tantangan literasi pada bulan Maret, mereview buku dengan menggunakan metode AIH. Identitas buku yang saya baca, ini adalah judul bukunya Purnama di Galuh Sangkuan. Bukunya seperti ini. Penulisnya ini adalah Dadan Sungkawa. Penerbit Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, bidang sejarah dan kepurbakalaan. Tahun terbit buku ini 2014. Jumlah halamannya 140 halaman. Berikutnya isi review buku berdasarkan AIH. Yang pertama itu berupa alasan memilih buku. Mengapa saya memilih buku yang berjudul Purnama di Galuh Sangkuan? Awalnya ini secara tidak sengaja ketika saya membantu kakak saya membereskan berkas-berkas yang ada di lemari. Kebetulan pas melihat ada tumpukan buku, saya tertarik dengan buku yang berjilid warna hitam. Kemudian di sini tulisannya ditulis dengan warna tinta perak. Ternyata setelah dilihat dari jilid awal, ini buku tersebut berjudul Purnama di Galuh Sangkuan, berupa kumpulan cerita-cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Bandung. Itu adalah alasan mengapa saya mengambil buku yang berjudul Purnama di Galuh Sangkuan. Kemudian berikutnya, dari bagian yang kedua, isi buku. Nah, setelah membaca dan memperdalam isi buku ini, isinya sangat menarik, menggunakan bahasa Sunda yang mudah dipahami oleh siapa saja yang akan membaca buku ini. Kemudian, di dalam buku ini, karena berupa kumpulan cerita yang berasal dari Kabupaten Bandung, ini khusus berasal dari Kabupaten Bandung, yang kalau bisa digambarkan terdiri dari kecamatan-kecamatan yang setiap kecamatan memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya di dalam buku Purnama di Galuh Sangkuan ada salah satunya kalau bisa digambarkan ini merupakan bentuk cerita-cerita rakyat yang berasal dari beberapa daerah seperti yang sudah saya katakan tadi, itu yang berasal dari beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung yang dikumpulkan kemudian diolah kembali menjadi sebuah cerita yang lebih menarik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku cerita ini atau dalam bentuk kumpulan cerita rakyat ini disuguhkan dalam bentuk dongeng, kemudian ada juga dalam bentuk sasakala atau legenda, ada juga dalam bentuk mite. Kemudian, isi dari buku ini juga tidak jauh dari sejarah-sejarah dan budaya yang mengangkat kelebihan dari daerah atau dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Kalau tidak salah, di sini kumpulan cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Bandung yang terkumpul dalam buku ini berjumlah 20 judul cerita. Jadi intinya, kumpulan buku cerita rakyat ini, kalau dilihat dari secara keseluruhan, setelah membaca dari awal sampai bagian akhir, ini sangat menarik, karena tadi berisi sejarah budaya dari Kabupaten Bandung asli. Berikutnya bagian yang ketiga, hikmah. Hikmah dari buku yang berjudul Purnama di Galuh Sangkuan yang tadi berupa kumpulan cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Bandung, ini memiliki hikmah yang sangat banyak sekali bagi kita yang membacanya. Terutama apa? Kita bisa mengenal kembali sejarah budaya yang berasal dari daerah kita sendiri, yaitu Kabupaten Bandung. Kemudian ini juga mengangkat budaya lokal
berupa tadi sejarah dari setiap kecamatan yang diangkat kembali, atau cerita-cerita yang berasal dari daerah-daerah yang berada di Kabupaten Badung diolah kembali, diangkat kembali. Ini menjadi salah satu daya tarik supaya generasi muda bisa lebih mengenal kembali cerita-cerita rakyat yang berasal dari daerahnya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada tantangan literasi pada bulan Maret, itu berupa review buku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.